كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca yang disebutkan di halaman 417, yaitu kaifa yasumul muslimun fi biladil kuffar, bagaimana caranya kaum muslimun berpuasa tatkala mereka berada di negeri kufar, negerinya orang-orang kufar. Kemudian idza ghamma hilalu Ramadan famal hukmu, apabila hilal bulan Ramadan tersebut tertutupi atau terawani, famal hukmu, maka apa hukumnya? Al-qaulul awwal, idza ghamma hilalu Ramadan wajaba istikmalu Sya'ban 30 yauman. Apabila hilal Ramadan tertutupi, maka wajib menyempurnakan Sya'ban sebanyak 30 hari. Tsumma yasumun, kemudian barulah mereka berpuasa. Wa huwa qaulu jumhur ahli ilmi minhum Malik wa Abu Hanifah wa Syafi'i wa asba'uhum. Ini adalah pendapatnya jumhur, Imam Malik, Abu Hanifah, wa Syafi'i, dan para pengikut mereka. Qala an-Nawawi huwa qawlu jumhuris salafi wal khalafi. Al-Imam An-Nawawi mengatakan ini adalah pendapatnya jumhur salaf, dari kalangan salaf dan khalaf. Hujjatuhum hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hujjahnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fihi, padanya terdapat lafaz fa in ghubbiya alaikum, fa'akmilu iddata Sya'ban 30. Apabila tersamarkan bagi kalian, maka sempurnakan Sya'ban 30 hari. Al-qaul tsani, sedangkan al-qaul tsani, pendapat yang kedua, masih ada. Akhrajahu bihadzal lafaz al-Bukhari wal hadits muttafaqun alaih, wa fi ba'd riwayat hadits Ibnu Umar alladzi dzakarahu al-muallif fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddah 30. Disebutkan dalam sebagian riwayat, yaitu pada hadis Ibnu Umar yang telah disebutkan oleh penulis kitab Umdatul Ahkam, fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddah 30. Kalau ada ghaim, ada awan atau tertutupi oleh awan, maka sempurnakan bilangannya menjadi 30. Jelas ya? Itu pendapat jumhur. Kalau hilal tidak nampak pada tanggal 29 dari bulan Sya'ban, maka genapkan menjadi 30. Al-qaulus tsani, in hasala ghaimun shamul yaum ats-tsalatsin min Sya'ban. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan kalau terjadi ghaib, yaitu berawan, tertutupi, maka mereka puasa pada hari yang ke-30 dari bulan Sya'ban. Wa huwa qaulu Bakar ibn Abdullah wa Abi Utsman wa bani Abi Maryam wa Mutarrif wa Maimun ibn Mihran wa Tawus bin Kaisan wa Mujahid ibn Jabr wa hiya riwayatun an Ahmad 'alaiha aktsaru ashabihi. Ini ulama-ulama yang berpendapat, mereka mengatakan puasa pada tanggal 30 Sya'ban.
Ini pembahasannya ikhwan tatkala kapan? Tatkala ada ghaib. Bukan permasalahannya cerah. Wadih antum ya? Jadi bukan berarti mereka ini berpendapat bolehnya puasa yaumul syak, bukan. Namun pembahasan yang ada pada mereka adalah tatkala adanya ghaibun. Faham? Wa huwa marwiyun an Umar wa hiya riwayatun an Ahmad 'alaiha aktsaru ashabihi wa huwa marwiyun an Umar wa ibnihi wa Amr bin As wa Abi Hurairah wa Anas wa Muawiyah wa Aisyah wa Asma. Banyak di kalangan salaf yang berpendapat seperti ini. Wa huwa ikhtiyaru Ibnu Qayyim. Ini juga ikhtiarnya Ibnu Qayyim. Hujjatu hadzal qaul. Hujjah hadzal qaul hadits Ibnu Umar alladzi dzakara al-muallif wa fihi fa in ghumma 'alaikum faqduru lah. Mereka berhujjah dengan hadis fa in ghumma 'alaikum faqduru lah. Kalau ada ghaib, ada awan, ya, ada penutup, maka kira-kirakanlah. Qalu wa mana faqduru lah ay dayyiqu 'alaihi. Faqduru lah maknanya apa? Dayyiqu 'alaihi, sempitkan. Maknanya apa? Persempitkan bulan Sya'ban tersebut. Wa minhu qauluhu ta'ala wa dhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir 'alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa dhannun, dan dhannun yaitu Dhunnun Yunus alaihissalam. Nun itu nama ikan. Ikan itu tabiatnya kalau dia makan sesuatu, ya nelan sesuatu dimakan sama dia. Tapi untuk ikan yang ini itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diilhamkan oleh Allah Azza wa Jalla memang untuk tidak memakan Yunus alaihissalam. Tapi dia cuman nyimpen. Pada lafaz fa dhanna allan naqdiru alaihi, ai fa dhanna, Yunus mengira allan naqdiru alaihi ai lan nudayyiq alaihi, kami tidak akan mempersempit dia. Wa min at-tadyiq alaihi ay yaj'ala Sya'ban 29 yauman. Dan termasuk bagian dari mempersempit bulan yaitu menjadikan Sya'ban itu 29 hari. Wadih? Jelas ya ikhwan? Ini pembahasannya kalau terjadi ghaimun. Kalau dia sahwan beda lagi, itu yang disebutkan. Ya. Bahkan hampir dinukilkan ijma gitu loh. Jadi pembahasannya beda. Nanti ada kalau dia sahwan itu di halaman yang sampingnya. Pembahasan kita nih ghaib. Yang terjadi khilaf itu terjadi ghaimun. Faham? Mendung, gelap atau berawan sehingga hilal tersebut tidak nampak. Nah, ketika hilal tidak nampak terlihat, apa yang antum lakukan? Ikmalu Sya'ban atau antum tadyiqu Sya'ban? Faham? Jadi kita di sini ada dua sikap. Ketika pada tanggal 29 Ramadan lalu ada upaya untuk melihat ru'yatul hilal, ya. Ada upaya untuk melihat ru'yah, ternyata terjadi ghaimun as-sahab, ada awan yang tebal. Misalkan mendung. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apakah ikmalu Sya'ban 30 yauman, sempurnakan bilangan hari Sya'ban menjadi 30, au tadyiqu Sya'ban 29? Faham? Al-muhim ya ikhwan, ada dua istilah di kalangan para ulama ketika mendapati tanggal 29 itu ghaimun. Difahami, imma al-qaulul awal jumhurus salaf wal khalaf huwa ikmalu Sya'ban, wa imma qaul ba'dil ulama seperti Bakar ibnu Abdullah
Abu Utsman wa ibn Abi Maryam, Mutarrif wa Maimun bin Mihran, Taus bin Kaisan, Mujahid wa riwayah an Ahmad, Marwi an Ibni Umar, Umar bin Khattab, Amr bin As, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Muawiyah, Aisyah, Asma, Ikhtiyar Ibnu Qayyim. Mereka semua mengatakan sikap yang tepat adalah tadyiqu Sya'ban, lakukan penyempitan bulan Sya'ban, jadikan 29, berarti besok puasa ya. Kata penulis buku ini, warrajih wal qaulul awwal li hadits Abi Hurairah al-mutaqaddim dzikruhu. Yang rajih pendapat yang pertama. Amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam faqdurula fa innaha tufassiruhu ar-riwayatul ukhra. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqdurula itu ditafsirkan dengan riwayat yang lain. Ai fa akmilul iddata 30. Sempurnakan bilangannya menjadi 30. Wallahu alam ya ikhwan. Bisa jadi juga dalil ini yang faqdurula maknanya dayyiqu alai, ini juga dijadikan dalil oleh sebagian orang yang menetapkan dengan metode hisab. Faham? Namun ada letak perbedaan antara qaulus tsani dengan metode hisab. Kira-kira apa perbedaannya Khalifah? Apa sih yang antum fahami perbedaan metode hisab dengan metode al-qaul ats-tsani, yaitu pendapat yang menyatakan dhayyiqulah. Ahsan, barakallahu fik. Itu perbedaannya. Kalau hisab itu dia tentukan, bukan lagi bulan ini, sudah ditentukan dah sejak kapan. Ya benar. Udah lama dia ditentukan, udah tahunan-tahunan sebelumnya. Bahkan mungkin 5 tahun, 10 tahun yang akan datang sudah tahu. Itu bedanya. Difahami? Fa innaha tufassiruhu ar-riwayatul ukhra fa akmilul iddah 30. Wa yadullu li hadzal qaul hadits Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wa la yaumain illa rajulun kana yasumu yauman rajulun kana yasumu sauman falyasumhu wallahu a'lam. Dan di antara argumentasi yang menguatkan pendapat yang pertama, yaitu pendapat jumhur salaf wal khalaf, yaitu hadis yang menyebutkan la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wa la yaumain illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Jangan kalian mendahului puasa Ramadan sehari atau 2 hari kecuali orang yang sudah terbiasa berpuasa, maka silakan dia berpuasa. Wadih, jelas ya. Ini masalah kalau ada ghaimun, difahami, as-sahab, ada awan, ada mendung, hujan dan yang semisalnya. Nah, masalah berikutnya, idza kanal jawu sahwan laisa fihi ghaimun walam yura al-hilal. Apabila al-jawu sahwan, udaranya, cuacanya cerah. Sahwan itu cerah. Apabila cuacanya cerah, laisa fihi ghaimun, dan tidak ada padanya ghaib, tidak ada awan, walam yura al-hilal, namun hilalnya tidak terlihat. Naqala al-Hafidz rahimahullah fil Fath. Al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan dalam kitab Fathul Bari an Ibnul Munzir, dari al-Imam Ibnul Munzir, annahu qala fil Isyraf. Al-Imam Ibnu Munzir menukilkan dalam kitab Al-Isyraf, saumu yaumin atau saumu yaumi thalathin min Sya'ban idza lam yura al-hilalu ma'as sahwi la yajibu bi ijma'il ummah wa qad sahha an aktsaris sahaba wat tabi'in karahatuhu. Faham? Lihat ya. Dinukilkan oleh al-Imam Ibnul Munzir, beliau mengatakan puasa pada tanggal 30 Sya'ban tatkala hilal tidak terlihat ma'as sahwi. Lihat,
Jelas? Puasa pada tanggal 30 Sya'ban idza lam yural hilalu ma'as sahwi. Jelas perbedaannya dengan kaul pembahasan kita yang sebelumnya? La yajibu bi ijma'il ummah, tidak wajib dengan kesepakatan umat. Jelas? Wa qad sahha an aktsar as-sahabah wa tabi'in karahatu. Bahkan banyak para sahabat mengatakan makruh, tidak disukai. Walih? Jelas ya, insyaallah difahami ini tadi ya. Intinya antum pahami ada dua permasalahan yang berbeda. Permasalahan pertama, tatkala pada tanggal 29 Sya'ban mau masuk kepada tanggal 30 itu terjadi mendung atau ada hujan atau gelap, ya, ada awan sehingga terjadi tidak nampak hilal. Ketika hilal tidak nampak, terjadilah khilaf tadi. Faham? Jadi antum harus peka, harus aktif dalam bab ini tadi. Antum harus connect. Jadi ini namanya antum mendob al-mas'ali, ya masalah, ya antum dobat masalahnya. Jadi antum tahu perbedaan letaknya, khilafnya. Nyambung? Masalah-masalah yang seperti ini kadang kurang diperhatikan. Nanti kan ketika ditanya, oh puasa 30, tanggal 30 Sya'ban, enggak boleh. Ijma'. Nah, ijma' yang dinukilkan itu terkait dengan idza kana al-jawu sahwan. Wadih? Makanya seorang al-faqih, apalagi di zaman sekarang ya ikhwan, ya, seorang ustadz itu harus melatih untuk cerdas, karena ikhwan-ikhwan khususnya yang ngaji-ngaji salaf ini banyak para mudallisin, ya, wal mulabbisin. Kenapa anak katakan mudallisin wal mulabbisin? Pertanyaan itu terkadang punya makna di belakang itu tadi, ya, sehingga antum jawab oh, boleh atau tidak boleh, tapi ternyata hal-hal yang membahayakan. Ana masih ada pertanyaan. Pertanyaannya, Ustaz, boleh tidak bagikan fidyah? Boleh tidak bagikan fidyah ke satu keluarga? Di keluarga itu ada 4 orang. Kalau pertanyaan ini jawabannya boleh. Antum kalau ditanya seperti ini zaman-zaman fitan. Ana katakan fitnatul fidyah. Ana pernah ditanya orang yang dia boleh enggak Ustaz bayar fidyah? Berapa hari? 7 hari. Ana tanya, kenapa sebabnya? Haid ya. Langsung ana tembak, haid ya? Iya Ustaz, rumah haid. Enggak bisa. Antum langsung jawab, boleh. Apalagi antum boleh, kasih aja lah santri kami, layak dikasih fidyah. Yang kemarin tanya, Ustaz, boleh enggak bayar fidyah untuk satu keluarga isinya 4 orang? Pertama natanya, ini fidyah kapan? Fidyah tahun kemarin. Yang kedua natanya, apa uzurnya? Menyusui. Berapa umur anak? Oh, kita ini harus jadi ustadz itu antum harus seperti tim penyidik. Jangan asal jawab. Natanya, kata dia seminggu sebelum Ramadan tahun kemarin istri melahirkan. Fix fidyah antum tidak sah walaupun langit runtuh. Tapi motor Ustaz dia puasa, masih nak motor puasa. Terserah antum, mana telepon. Terserah antum. Ini jawaban ana. Antum silakan tanya ke ustaz yang lain. Silakan kalau jawab tanya ustaz. Ustaz yang kurang paham pasti jawabnya boleh. Ana kasih gambaran. Kalau anak antum meninggal dunia ketika lahiran tersebut, seminggu kemudian anak antum meninggal dunia, istri antum apakah boleh puasa? Jawabannya apa? Khalifah. Boleh. Hah? Nah, antum tidak fakih juga ini tadi. Dia lahiran sebelum Ramadan. Kalau anaknya meninggal dunia, berarti kan nggak ada yang disusui. Tetap nggak boleh dia puasa. Kenapa alasannya? Apa al-mani laha? An-nifas.
Sehingga yang nempel di badan wanita itu uzrun daimnya itu tadi an-nifas, bukan radha'ah. Ini yang harus fakih. Kamu enggak bisa? Sudah situ. Yo Ustaz, yo. Ada lagi yang tanya, Ustaz, anak bayar fidyah. Anak tanya apa uzurnya? Menyusui Ustaz tahun kemarin. Ya, menyusui Ustaz, menyusui fidyah tahun kemarin. Berapa? Anak tanya, waktu itu umur anak berapa? Setahun lah Ustaz. Boleh enggak antum ambil fidyah? Ini kebodohan di atas kebodohan. Udah mau sekarang. Makanya tolong ya ikhwan. Ya, jangan berhentilah yang ngomong takdir rekomendasi, ngomong tahdzir rekomendasi segala macam. Tolong belajar. Ya. Bainakum kutubus salaf. Antara kita dan kalian ada kutubus salaf. Antum lihat, perhatikan kalam para ulama di buku fikih terkait dengan ASI, menyusui, uzur bagi yang menyusui itu apabila makanan utamanya ASI. Faham? Wala tastati as-shaum wa khasyat ala nafsiha au ala waladiha. Faham antum? Oh, kalau anak lah umur 8 bulan, 9 bulan, setahun, njok makan pempek pisang geda. Ya enggak? Sempali mulutnya tadi pas pempek dos. Ini bahasa kasarnya anak. Karena pacak makan bubur. Tidak berpuasa atau bagi wanita yang menyusui atau hamil itu uzur, bukan wajib tidak berpuasa, boleh tidak berpuasa. Antum lihat di buku-buku fikih seperti Syekh Abdurrahman Sa'di, al-hamil wal murdi', orang yang hamil dan orang yang menyusui. Ya. In khasyita. Ya. Kalau dia tadi khawatir, ya. Semuanya kembali apa? Kekhawatiran. Kalau dia tidak mampu, illam taqdira ala saum, kalau keduanya tidak mampu untuk puasa, itu semua dikembalikan apa? Ketidakmampuan. Kalau mampu, yang hamil mampu, kuat dia untuk puasa, yang menyusui mampu dan kuat untuk puasa, maka puasa. Kenapa ketika ada hamil, aku hamil Ustaz? Sering sekali orang beralasan nanti madarat pada anak. Itu 4 anak punya anak. Istri anak tuh hamil di bulan Ramadan. Abdul Hakam itu lahir Oktober. Lagi hamil-hamilnya. Pernah puasa sempat diopname 24 jam. Istri anak masuk rumah sakit. Tapi waktu itu Ramadan tidak full, batal. Umama, Abdurrahman Hilali itu semuanya lahirnya itu di bulan, ada yang bulan 6, ada yang bulan September, ada yang bulan Oktober, dalam kondisi hamil di bulan Ramadan. Dipaksakan untuk puasa? Bisa dipaksakan puasa. Kalau tidak kuat, batalkan. Ya toh? Simple. Antum-antum yang bujang-bujang, istri antum hamil misalkan, udah paksa untuk puasa sahur. Tidak kuat nanti siang, batalkan, simple toh. Ini enggak. Subuh males bangun, males sahur. Kenapa? Males kan hamil juga. Dicoba dulu. Bismillah, tawakkal ala Allah. Dipaksa, coba. Oh ternyata kuat. Dicek kesehatan janin, aman-aman baik. Ya puasa akhi wa ukhti. Jangan di Ramadan tidak puasa. Yang ini anggaplah sudah uzur. Anti pilih pendapat fidyah. Ya monggo, silakan. Tafadhali. Yang jadi masalah itu tadi, kenapa mau bayar fidyahnya baru sekarang? Kalau ente anti menguatkan pendapat fidyah, yuk bayar dari tahun kemarin. Faham? Ini
sekarang kapan ditanya? Bayar fidyah. Kok sekarang mau bayar fidyah? Aduh, ini kadang-kadang sering ngomong otak ditaruh kemana? Faham? Ditaruh di mana kira-kira khalifah? Otak dan ditaruh di kepala. Ini bahasanya enggak bahasanya anak. Kalau lah tahu menguatkan pendapat yang berfidyah, ya, bayarlah di bulan Ramadan tuh. Semolor-molornya Syawal. Ini masuk Sya'ban. Ngikuti hadis Aisyah. Aisyah tidak mengqadha puasa kecuali di Sya'ban. Mungkin itu salah paham lagi dia. Oh, di bulan Sya'ban Aisyah tadi. Beda dia beda qadha puasa. Ini karena sebagian orang ada ngawur kadang. Difahami antum? Masalah-masalah yang seperti ini perlu antum perhatikan baik-baik ya. Lanjut. Ada lagi anak ditanya, Ustaz, istri anak nak bayar fidyah. Mungkin ini tadi sepi. Ini biasanya kalau banyak yang titip fidyah di Darul Hadis. Tahun ini sepi. Ya, mungkin itu tadi banyak yang macet. Bertanya dengan anak, aduh gawat, saya tanya Ustaz lain belah. Masa haid nak bayar fidyah? Karena bilang runtuh lah, langit mau runtuh. Haid nggak bisa dibayarkan fidyah. Kemudian, ma hukmu tabyitin niyah as-shaum minal lail? Apa hukum berniat puasa di malam hari? Ya, berniat. Niat ini mahalluha al-qalb. Tempat niat itu di hati. Apa hukumnya kalau berniat di malam hari? Awalan makna niyah al-qasdu. Makna niat itu adalah al-qasdu, keinginan. Wa huwa i'tiqadul qalbi fi la syai'in wa azmu alaihi min ghairi taraddudin. Niat itu adalah keyakinan dalam hati untuk melakukan sesuatu dan tekadnya untuk mengerjakannya tanpa ada keraguan. Itu namanya niat. Jadi tekad bulat dalam hati untuk melakukan sesuatu. I'tiqadul qalbi fi'la syai'in, keyakinan dalam hati untuk melakukan sesuatu. Wa azmuhu, dan azm itu apa? Tekad bulat. Min ghairi taraddudin, dengan tanpa adanya keraguan. Faman khatara biqalbi fil lail anna ghadan min Ramadan wa annahu shaimun fi faqad nawa. Siapa yang sudah terbesit di hatinya di malam hari bahwasanya besok bulan Ramadan dan dia akan berpuasa, maka sungguh dia telah berniat. Difahami? Di malam hari itu antum ada keinginan untuk puasa besoknya, maka sudah dianggap antum berniat. Wa amma hukmul mas'alah, adapun hukum masalah ini tadi, berniat di malam hari sebelum fajar, fal qaulul awwal la yasihu shaum illa bi niyatin. Pendapat pertama mereka mengatakan puasa tidak sah kecuali dengan niat. Sawaun kana shaumu fardhin au naflin, baik puasanya puasa wajib atau puasa sunnah. Wa huwa qaulu jumhur ahli ilmi, ini pendapat jumhur. Daliluhum hadis innamal a'malu binniyat wa haditsu Hafsah man lam yujmi' ya an-niyah qabla al-fajri fala siyama lahu. Ya. Hadis innamal a'malu binniyat dan juga hadis Hafsah, barang siapa yang tidak berniat di malam hari atau tidak berniat sebelum fajar maka tidak ada puasa bagi dia. Hadzal hadis ar-rajih waqfuhu. Hadis ini yang rajih mauquf ya. Terjadi khilaf ya. Hadis terkait dengan hadis man lam yujmi as-siyam. Yang rajih kata penulis buku ini hadisnya mauquf, rajahu Abu Hatim wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasai wa Ahmad wal Baihaqi. Unzur at-talkhis, talkhisul habir. At-talkhis namanya talkhisul habir. Nah itu ya ikhwan, pentingnya antum ya ikhwan ya. Banyak baca, banyak ngerti buku supaya antum tahu. Iya enggak? Kalau antum kurang referensi, kurang belajar, kurang murojaah, kurang baca, antum bingung juga. Talkhis apa ini? Iya enggak? Karya siapa talkhis ini? Karya Ibnu Hajar.
Nah itu tidak bisa antum pelajari dalam waktu 1 hari, tidak bisa. Tidak bisa antum pelajari ketika antum sudah jadi ustadz, tidak bisa. Antum pelajari dari sekarang, antum hafalkan dari sekarang, mahfudot dari sekarang. Ya, itu penting. Qala al-Hafidz fil Fath. Al-Fath, Fath apa ya? Fathul Izar. Nanti lagi Fathul Izar, ada kitab namanya Fathul Izar. Tahu untuk judulnya? Judulnya saja Fathul Izar. Ya. Kenapa Ustaz Abdul Nasirain ketahuan tuh? Fathul Izar. Izar itu sarung. Fath buka sarung. Ada kitabnya di pondok-pondok NU itu sering dikaji sebagian mereka. Ya. Kitab Arab, enggak tahu siapa yang ngarangnya. Judulnya Fathul Izar. Judulnya aja buka sarung. Ya. Buku porno sebenarnya kalau mau dibilang itu. Tapi ala santri. Buku porno ala santri. Ya jangan tersinggung, memang ada. Yang diajarnya di pondok-pondok, sebagian pondok-pondok yang banyak ajar, yang bacanya, entah diajarkannya, pokoknya kitab itu ma'ruf di pondok-pondok tersebut. Ya. Ada disebutkan Al-Fath, yaitu Fathul Bari. Al-qaulu tsani, qaul yang kedua, idza kana as-shaumu muta'ayyinan bi an kana sahihan muqiman fi syahri Ramadan fala yaftakir ila niyatin wa huwa qaulu Atha wa Mujahid wa Zufar. Kalau katanya puasa tersebut memang puasa yang sudah wajib, maka tidak butuh niat di malam hari lagi. Kalau puasa yang sudah wajib dan kondisi dia sehat, mukim di bulan Ramadan, maka tidak butuh kepada niat lagi, sudah otomatis katanya. Ini qaul Atha atau bin Abi Rabah wa Mujahid Zufar. Atha bin Abi Rabah, ikhwan, mantan budak. Luar biasa beliau. Ibunya bilang, "Nak, belajarlah," katanya. "Kalau engkau dengan kondisi yang sekarang, enggak akan ada orang menoleh engkau. Ya kondisinya, orangnya secara fisik enggak sempurna, ya penuh kekurangan." Ibunya bilang, "Belajarlah." Akhirnya dia pun belajar. Sampai pada tingkatan menjadi mufti Mekah. Di masa beliau, Amir mengatakan apa? La yufti fi Mekah, ya, atau la yufti fi ayyamil hajj illa Atha ibnu Abi Rabah. Tidak diperbolehkan menyampaikan fatwa di musim haji kecuali Atha bin Abi Rabah, ya, Atha bin Abi Rabah. Luar biasa beliau, ma'ruf, dikenal dengan ulama yang faqih, ya, apalagi dalam bab haji. Beliau pernah menjadi mufti dalam bab haji di Mekah pada masa itu tadi, ya. Atha bin Abi Rabah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ini menunjukkan, ya ikhwan, ilmu itu yarfa sahibahu walau waladatu aba'u li'amu. Ilmu itu mengangkat derajat seseorang meskipun dia berasal dari keluarga, dari orang tua yang mungkin dianggap rendah oleh sebagian masyarakat. Sehingga barang siapa yang mau merendahkan diri untuk ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan muliakan dia di hari mendatang. Namun semuanya butuh as-sabru wal musabarah. Butuh kesabaran dan butuh melatih diri untuk sabar, ya. Bukan waktu yang sebentar, bukan waktu yang sedengat. Harus antum sabar dalam thalabul ilmi, ya. Kalau dulu orang yang faqih banyak dalam ayyamul hajj, dalam bab haji. Sekarang naudzubillah ikhwan, para pemain bisnis haji pun, ya, bisnis umroh, bisnis haji, banyak yang cuman para pembisnis, ya, para pembisnis, ya, jauh dari kata layak ilmu. Hatta yang sudah bolak-balik rutin, ya, bolak-balik rutin
hampir tiap bulan. Kalau dalam bab umroh mungkin belum tentu baca buku umroh itu dari A sampai Z, mutola'ah, mengkaji dan yang semisalnya, ya. Kemudian kata beliau, ar-rajih wal qaulul awwal wa annahu la budda minan niyyah li anna ibadatun faftaqara ila niyyah. Yang rajih pendapat yang pertama, harus punya niat, karena kan puasa itu adalah ibadah yang butuh kepada niat. Seluruh ibadah rata-rata punya niat. Makanya kata Imam Syafi'i, hadis innamal a'malu binniyat yadkhul fi sab'ina abwaban min abwabil fiqh, masuk pada 70 pintu-pintu fikih, ya. Itu semua bab ibadah, bab fikih ada niat, kecuali beberapa permasalahan seperti masalah apa? Qada'ud dain, bayar utang. Nah, enggak perlu pakai niat-niatan. Duit antum dirampas, Abdul Razak pegang duit 100.000, ada utang sama Wandi, langsung diambil sama Wandi, bayar utang lunas. Tapi anda belum ada niat nih nak bayar antum, nak terserah nak bayar enggak ada niat, enggak ada niat, yang penting antum mau ambil, anda ambil lunas utang, ya sah-sah saja. Izalatun najasa tidak butuh kepada niat. Adapun puasa butuh pada niat. Faftaqara ila niyyah kal hajj wa sairil ibadat, seperti haji dan yang ibadah-ibadah yang lain. Wa hadza fil fardhi, ini dalam bab al fard. Faham antum ya kawan? Kalau puasa wajib, itu makna wa hadza fil fardhi, ini kalau puasa wajib. Penting ya kawan, ana bilang ya, antum belajar bahasa Arab ini penting. Jadi ada seseorang yang dia ditugasi, katanya dia dapat amanah, seorang mutawif, ya, dapat amanah menerjemahkan buku tentang fikih haji atau umroh gitulah. Tanya ke anak, Ustaz ini maksudnya apa? Nah, makanya Anda bilang penting, ya kawan. Jadi jangan antum bilang, oh Ustaz, kalau anak di Saudi insya Allah anak pintar bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya itu enggak ada antum. Anta mafi maklum kalam Arab katanya tadi. Nah, antum bahasa Arab. Butuh nahwu, ini butuh lama antum jeli, yang cermati, buka kamus. Kadang kita juga ada yang enggak tahu buka kamus. Kadang masih ya keterbatasan ilmu. Kita yang sudah bergelut dengan bidang bahasa Arab, nahwu dan semisalnya, kadang masih butuh kepada ilmu, apalagi yang nol-nolan, ya. Ilmu itu luas ya ikhwan. Amma tatawwu fasayati al-kalamu alaihi. Adapun puasa sunnah akan datang nanti pembahasannya insyaallah taala ba'da mas'alatin. Tanbih, qala al-Mawardi, berkata al-Imam al-Mawardi, fa amma shaumun nadri wal kaffara fa yushtaratu lahun niyyah bi ijma'il muslimin. Kata al-Imam al-Mawardi, adapun puasa nadar, puasa kafarah dipersyaratkan baginya niat dengan kesepakatan kaum muslimin. Wallahu ta'ala. So, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Insyaallah kita lanjutkan besok ya. Sampai kapan? Sampai waktu yang Allah mudahkan. Yang jelasnya kalau kitab ini sudah masuk harus dihatamkan ya. Tinggal untuk kalau seandainya sampai Ramadan belum selesai, lanjut pada Ramadan. Intinya harus hatam, karena kita mau ngambil rekamannya. Kita selesai kitab ini ya, mungkin mau lanjut ke bab haji insyaallah taala, bab haji dan umroh mungkin nanti ba'dal id ya insyaallah taala, seperti itu. Kita cukupkan dulu ya sampai sini, naktafi bihadzal qadar.